Halo pet lovers, jumpa lagi dengan saya Dr. Hewan Dimas. Nah, kali ini kita mau membahas tentang anjing corgi ya, seperti yang ada di depan saya ini. Jadi sebelum kita bahas mendalam mengenai anjing corgi ini, kita cari tahu dulu yuk, apa sih anjing corgi ini dan dia itu ditemukan sejak tahun berapa sih? Jadi anjing corgi ini mulai diakui oleh AKC itu pada tahun 1934 sebagai breed murni, yaitu Pembroke Welsh Corgi. Nah, sesuai namanya Pembroke Welsh Corgi. Jadi anjing corgi ini dia berasal dari negara Wales di Inggris. Nah, kita tahu juga corgi ini merupakan anjing favorit untuk royal family kerajaan Inggris yang sangat senang sekali dengan anjing corgi. Nah, anjing corgi ini sendiri dia termasuk jenis herding dog ya, pet lover ya, sehingga dia dulunya itu digunakan sebagai anjing penggembala ternak. Nah, di mana si corgi ini dia digunakan untuk seperti menggiring sapi, kemudian domba, di mana yang dia lakukan itu endurance-nya itu sangat tinggi sekali. Jadi sebenarnya anjing corgi ini termasuk anjing herding dog ya, seperti itu. Terus kemudian ada beberapa warna untuk anjing corgi itu sendiri. Yang pertama dia ada warna sable, ada warna fawn, kemudian red-headed tricolor, kemudian ada black-headed tricolor. Jadi ada beberapa warna corgi yang ada di dunia ini. Nah, jadi terus dok, kira-kira nih apa sih dok yang harus kita perhatikan untuk memelihara corgi ya kan? Jadi yang pertama kita harus tahu dulu corgi ini termasuk jenis dia bulunya itu double coating ya. Jadi dia ada dua layer untuk lapisan rambutnya ini, ada layer yang pendek, ada layer yang panjang. Jadi untuk perawatannya sendiri kita harus ekstra untuk terhadap bulunya ini. Ya, seperti kita harus rajin menyikat, menyisir, kemudian grooming ya. Terus selain itu apalagi nih dok yang harus diperhatikan dok? Oke. Yang harus kita perhatikan adalah yang pertama itu breed corgi dia ada beberapa resiko kesehatan ya yang perlu dog lovers perhatikan. Apa aja sih resiko kesehatan yang secara genetik ya yang mungkin bisa terkena untuk anjing corgi ini? Jadi yang pertama itu ada namanya hip dysplasia, di mana dia adanya kelainan bentuk dari kaput femur atau kepala dari femur tulang belakang kakinya ini itu ada kelainan bentuk sehingga dia rawan resiko untuk terjadinya dislokasi atau kaput femurnya ini lepas daripada rumah acetabulumnya, menyebabkan si anjing ini jalannya mungkin agak dingklang, itu gejala awalnya, kemudian pincang ya. Selain hip dysplasia ada juga penyakit yang perlu kita perhatikan adalah degeneratif myelopathy. Apa itu dok degeneratif myelopathy? Jadi degeneratif myelopathy itu adalah gejala di mana kelainan saraf pada anjing corgi ini. Jadi corgi itu ada beberapa case itu dia ada gangguan saraf. Seperti apa? Contoh paralisa. Jadi kakinya ini lumpuh, kemudian lemas, tidak bisa bergerak, kaki belakangnya gangguan gerak. Itu sering sekali terjadi pada anjing-anjing ras corgi karena memang dia breed posisinya itu adalah terkena degeneratif myelopathy. Nah, kemudian selanjutnya ada juga namanya gangguan untuk pembekuan darah atau von Willebrand disease. Jadi di mana corgi ini breednya itu sangat beresiko sekali ketika dia terjadi pendarahan atau ada luka, itu susah sekali untuk berhenti darahnya. Makanya itu harus pet lover selalu cek rutin ke dokter hewan, terutama untuk cek hematologi, apakah darah trombositnya normal, apakah pembekuan darahnya terjadi secara normal, itu harus rutin cek ya, terutama bagi dog lovers yang memelihara atau punya anabul corgi. Kemudian yang kedua adalah seperti kita lihat mata dari anjing corgi ini dia sedikit menonjol ya atau lebar matanya ini, sehingga sangat beresiko sekali terjadinya trauma atau luka entah akibat gesekan atau benturan, sehingga harus dog lovers selalu perhatikan apakah lingkungan main dari corgi dog lovers ini itu aman, karena sangat berisiko sekali. Seperti yang dog lover lihat, dia
ada cekungan di sini, kemudian matanya sangat menonjol. Nah, ini resiko sekali untuk terjadinya trauma di kornea matanya atau terbentur satu benda keras atau tergesek benda keras. Sehingga perlu dog lovers perhatikan, terutama untuk main dari anjing dog lovers. Yang kedua, selanjutnya kita lihat corgi ini kan badannya panjang banget nih, ya kan, bodinya ini dia shape-nya itu panjang ya, seperti dog lover lihat. Nah kan dia panjang gini kan, sehingga apa, resiko terkena back pain disease atau intervertebral disc disease, di mana cedera di tulang belakang itu sangat besar sekali pada anjing corgi. Sehingga apa, hati-hati dalam hal satu, menggendong anjing corgi kalian. Jangan sampai kalian salah posisi gendong kemudian terjadi cedera di tulang belakang anjing kalian. Karena ketika sudah terkena AVDD, itu gejalanya biasanya anjing akan paralisa separuh atau sebagian. Biasanya bagian belakangnya dia lumpuh dulu. Kemudian kalau tidak segera diatasi, biasanya lumpuhnya ini akan menjalar. Nah, itu pasti kena AVDD. Jadi sering-sering juga rutin ya dog lovers untuk cek bagaimana kondisi dari tulang belakang dari anjing corgi dog lovers. Seperti apa? Dilakukan evaluasi X-ray paling umumnya. Jadi dog lover X-ray apakah tulang belakangnya masih bagus, sekaligus bisa untuk evaluasi disc hipnya bagaimana, apakah masih bagus posisinya, apakah masih kuat untuk memopang beratnya. Nah, selanjutnya corgi ini ya sangat berisiko sekali terkena obesitas ya. Apalagi kalau kan dia ini kan anjing herding ya, dog lovers ya, dimana dia itu harusnya itu endurance-nya itu besar banget karena dia digunakan untuk menggembala sapi kan ya. Sementara kita pelihara dia dengan aktivitasnya tidak sebesar di lingkungan yang sebenarnya. Yang kita pelihara dia di dalam rumah, kita kurung, batasi area geraknya, kemudian kita mungkin jarang ajak exercise, jarang ajak main, sehingga sangat berisiko sekali untuk terjadinya obesitas di anjing corgi. Nah, bahayanya kan tadi sudah saya sebutkan nih, kalau anjing corgi ini punya beberapa penyakit bawaan genetik ya, seperti hip dysplasia, kemudian back pain disease atau gangguan di tulang belakangnya, kemudian ada juga dia degeneratif myelopathy. Nah, dimana ketika anjing itu obesitas akan banyak risiko kesehatan yang dapat terjadi. Contohnya seperti tadi terkena kasus back pain disease atau gejala AVDD, dimana ketika berat badannya itu berat, otomatis tulang punggung atau tulang belakang ini akan memopang berat yang lebih berat juga, sehingga resiko terjadinya AVDD lebih besar. Yang kedua, hip dysplasia. Sama, ketika berat badannya ini itu besar atau berat, otomatis si femur atau kaput femur ini akan kerja lebih keras lagi karena dia untuk menahan berat badan si anjing kita ini, sehingga penting sekali untuk menjaga berat badannya. Yang kedua adalah seperti dog lovers lihat, anjing corgi ini kan punya kaki yang pendek ya. Jadi sehingga ketika dia obesitas itu sangat berisiko sekali terjadinya artritis atau radang pada sendi, di mana bantalan sendinya akan rusak akibat benturan atau menahan berat badan anjing yang berlebihan. Selain itu, obesitas juga dapat mempengaruhi terjadinya beberapa penyakit metabolis seperti diabetes, kemudian risiko terjadinya penyakit seperti kanker, tumor, kemudian terjadinya gangguan jantung, kemudian selanjutnya adalah meningkatkan resiko terjadinya batu pada ginjal atau saluran kemih. Karena ketika anjing kalian obesitas, otomatis saluran kemih ini akan dipenuhi oleh jaringan lemak, dan jaringan lemaknya akan mempersempit dari jalan atau saluran perkemihan dari anjing kalian, menyebabkan terbentuknya kristal itu lebih tinggi resikonya seperti itu. Terus apa dok yang harus kita lakukan nih dok untuk supaya menjaga anjing kita ini tidak obesitas dok? Yang kita tahu sendiri anjing corgi ini sebenarnya dia sangat perlu sekali endurance atau exercise yang sangat besar ya, karena dia sejatinya dia adalah anjing herding atau anjing pengembala. Jadi yang pertama harus dog lover lakukan adalah satu, lakukan exercise yang cukup untuk anjing corgi kalian ya, agar apa, exercise ini bertujuan untuk membakar kalori yang
dihasilkan dari makanan yang dog lovers berikan. Dan ketika exercise ini cukup, otomatis kejadian dari obesitas itu akan lebih rendah resikonya. Kemudian selanjutnya, selain exercise, bisa juga dog lover pastikan seperti saya rekomendasikan untuk pemberian nutrisi, yaitu ini, penggunaan Addiction Zen Vegetarian. Nah, kenapa sih dok kok kita harus pakai Addiction Zen Vegetarian untuk corgi kita? Oke, yang pertama, kita tahu bahwasannya si corgi ini adalah herding dog, dimana dia ini adalah anjing penggembala yang endurance-nya itu harusnya sangat besar kebutuhannya. Ketika kita pelihara dia, otomatis endurance-nya tidak akan sebesar ketika dia di asalnya. Oke, yang pertama kita harus adalah batasi dari kalori, di mana Addiction Zen Vegetarian ini dia memiliki kalori yang sangat terbatas, sehingga sangat aman sekali untuk menjaga berat badan dari anjing corgi kalian. Yang kedua, selain dari kalori, kandungan dari vegetarian ini dia kaya akan tinggi serat, karena dia mengandung ada kandungan gandum, kemudian ada pakan-pakan berserat tinggi seperti ada juga kedelai, kemudian ada juga kacang polong, yang dimana itu bahan-bahan yang tinggi serat, dan dia juga mengandung rumput laut. Nah, ini rumput laut ini bagus banget untuk serat, dimana serat ini membantu anjing corgi kita untuk apa? Memetabolisme lemak ya, dan dia juga bisa membantu pencernaan supaya lebih bagus. Terus kelebihannya apalagi dok dari vegetarian ini? Selain dia menggunakan bahan-bahan tinggi serat, di vegetarian dia juga tambahkan namanya coconut oil. Nah, kita tahu sendiri coconut oil itu sangat bagus sekali karena dia tinggi akan kandungan omega 9, di mana omega 9 itu sangat bagus sekali untuk apa? Kebutuhan bulu dari anabul kita. Apalagi kalau anjing corgi ini kan dia double coating ya, sehingga untuk nutrisi bulunya ini kita harus benar-benar perhatikan supaya bulunya tidak mudah rontok, tetap shiny. Nah, di dalam Addiction Vegetarian ini dia menggunakan coconut oil atau minyak VCO, di mana itu sangat bagus sekali untuk menjaga kesehatan kulit dan bulu dan juga perkembangan dari sarafnya. Selain itu juga makanan vegetarian ini sangat aman sekali karena apa? Dia diformulasikan untuk anjing yang sensitif. Nah, di mana anjing corgi ini juga beresiko sekali terhadap apa? Alergi biasanya. Makanya itu penting sekali kita untuk memilih makanan-makanan yang hipoalergenik, di mana makanan-makanan itu yang sangat aman dikonsumsi untuk anjing corgi kita, yang tidak yang kecil kemungkinannya untuk resiko menimbulkan alergi seperti itu. Selain itu juga di vegetarian ini dia menggunakan bahan-bahan yang holistik semua. Artinya apa sih dok holistik itu? Nah, holistik itu adalah semua bahan yang digunakan di dalam Addiction Zen Vegetarian ini itu dia benar-benar tidak boleh tersentuh bahan kimia sama sekali ya, dog lovers. Seperti contohnya mereka menggunakan seperti ada gandum, kedelai, kacang polong, yang dimana setiap proses dalam menanamnya atau berkebunnya itu tidak boleh melibatkan zat-zat kimia sama sekali, seperti penggunaan pestisida, pupuk-pupuk kimia, itu sangat dihindari. Supaya apa? Itu akan memperkecil juga resiko munculnya kanker untuk anjing kita ketika dia udah usia tua seperti itu. Nah, selain itu juga dalam makanan Addiction Vegetarian karena dia holistik, dia pasti bebas dari pengawet. Nah, terus dok, berarti cepat basi dong dok makanan Addiction Vegetarian ini? Oke, tenang aja pet lovers. Dia juga tetap menggunakan pengawet, tapi pokoknya digunakan adalah pengawet alami. Yang digunakan untuk Zen Vegetarian ini adalah dia ada bahan kandungan seperti rosemary, green tea, spearmint, dan juga vitamin E sebagai pengawetnya. Dan itu sangat baik sekali untuk kesehatan anjing dari dog lover semua. Terus pasti ada pertanyaan nih, dok, apa nggak bahaya dok anjing dibuat vegetarian seperti itu ya? Jadi jangan khawatir dog lovers, dalam formulasi dari Addiction Zen Vegetarian ini dia memang tidak menggunakan bahan baku daging, akan tetapi dia menggunakan ekstrak dari protein daging. Jadi Addiction Vegetarian ini dia menggunakan protein tertentu yang tidak ada di tumbuhan, hanya ada di daging saja nutrisi, sehingga jangan khawatir untuk anjing kalian akan kekurangan nutrisi hewani, karena di Addiction ini dia sudah memformulasikan karena ini vegetarian supaya anjing kalian tidak kekurangan dari kebutuhan protein hewani.
sehingga diberikanlah ekstrak dari atau isolat dari protein hewani seperti itu. Selain kandungan yang tadi saya sebutkan, di dalam Zen Vegetarian ini dia sudah menggunakan chelated mineral. Apa itu chelated mineral, Dok? Jadi chelated mineral itu adalah mineral yang diolah sedemikian rupa sesuai dengan alaminya. Jadi dia menggunakan chelated mineral sehingga penyerapan dari vitamin dan mineralnya akan lebih maksimal untuk anjing corgi yang kita miliki. Jadi ini sangat aman banget, sangat rekomendasi banget untuk anjing corgi kalian, dimana vegetarian ini selain dia tinggi serat, dia juga kaya akan omega 3, omega 6 karena dia mengandung coconut oil, kemudian dia juga menggunakan bahan seperti flaxseed yang sangat bagus sekali untuk sumber omega 3. Kemudian dia juga kalorinya sangat terbatas sekali, dimana kita sesuaikan terhadap corgi yang kita pelihara, yang tidak dari tempat asalnya nih, yang kita batasi area geraknya nih, yang sangat berisiko untuk terkena obesitas. Yang selanjutnya selain dari itu tadi yang sebutkan, si Edison Vegetarian ini dia juga holistik, yang dimana bahan-bahan yang digunakan benar-benar 100% bebas dari bahan kimia sama sekali, dan dia tidak menggunakan pengawet sintetik, sehingga aman banget untuk dikonsumsi anjing corgi kesayangan kalian mulai dari usia dewasa sampai dia usia senior seperti itu. Selanjutnya selain dari makanan utama yang harus kita berikan, yang saya rekomendasikan adalah Zen Vegetarian, dog lover juga bisa berikan corgi kesayangan dog lovers Prophet Salmon Oil. Nah, dimana Prophet Salmon Oil ini dia 100% murni bahannya dari salmon Atlantik. Nah, dia tidak ada campuran ikan-ikan lainnya, sehingga nutrisi yang didapatkan untuk anjing dog lovers sekalian itu dia akan lebih maksimal. Nah, seperti yang kita lihat di Prophet Salmon Oil ini, dia juga kaya akan kandungan omega 3, omega 6 dan omega 9 yang sangat bagus sekali untuk apa? Membantu menjaga kesehatan bulu dan kulit dari corgi kesayangan dog lovers sekalian. Selain itu, kandungan omega 3 dan omega 6 dia akan membantu juga memetabolisme dari apa? Lemak jenuh atau lemak jahat. Nah, sehingga memperkecil resiko terjadinya seperti kolesterol, obesitas seperti itu. Oke, baik. Tadi itu adalah sekilas dari saya, Dr. Dimas dari Raja Pet Shop, mengenai kesehatan untuk anjing corgi dog lovers semua. Jadi kalau dog lovers ada request apapun nih, mau bahas apalagi untuk next edukasi dari Raja Pet, silakan tinggalkan komentar kalian di bawah ini ya dog lovers. Oke, sampai jumpa lagi.